Selamat datang di Posting. Podcast nggak penting. Yang penting kami pecinta kucing. iya. Benar. Kita tuh sangat mencintai kucing Sangat Pak, kita pecinta hewan. Gue juga pecinta kucing tetangga, apalagi yang punyanya. Kalau gue tuh bahkan saking sukanya sama kucing nih. Biasanya kucing kan kita kalau makan sisa dikasih kucing kan. Ini kucing gue suruh makan dulu, sisanya gue makan. Saking sukanya sama kucing. Kalau gue saking sayangnya sama kucing, kucingnya gue suapin tapi gue kunyain dulu baru kasih dia. Kucing lu masih bayi Pak? Enggak sih. Emang gigi lu aja Macan. Terus kucingnya muntah-muntah. Breeding of life. Kembali lagi bareng kita nih teman-teman, Posting di sini bareng sama gue Tara. Gua Desta. Gue Andre. Dan gue Steffi. Dan hari ini kita udah punya alat. Tahu nggak kenapa kita punya alat baru? Kenapa tuh? Karena kita tuh punya media baru Pak ternyata. Apa tuh? Ini tuh kita juga tayang di YouTube. Ini episode pertama kita tayang di YouTube. Biar visualisasi kita yang ganteng-ganteng ini dan cantik dong. Sebenarnya yang penting tuh gimmicknya kelihatan kan. Iya, itu aja sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi alatnya ini baru. Karena baru mungkin agak maklum nih kalau settingannya kurang. Oh iya benar. Ikut goyang nih. Tapi dia ini kurang ajar nih Bang Desta nih. Semalam kita ini Bang dari jam 6 ini kita Pak. Iya benar. Kita dari jam 6 sampai jam berapa tuh? Jam 12. Hampir setengah satu. Loh. Sampai setengah satu malam. Ngulik alat ini doang. Apa security apartemen gue mau jawab malam maaf Pak pagi katanya. Saking bingungnya itu jam setengah satu. Saya kan paling kecil ya gajinya di sini ya. Enggak dong. Kan gaji semua ukurannya sama Pak. Kalau gede nggak muat. Semua kita di sini kan gajinya rata 0. Jadi kita di sini mau bahas Bang Desta ngapain kemarin? Enggak sih, enggak lebih penting sih. Tapi hari ini Karena ada hal yang tidak saya ceritakan ke kalian. Siap. Jadi Bang Desta cukup sampai di sini. Coba sampai di sini. Jangan. Karena sebenarnya dia tuh sesuai dengan podcast kita, dia tuh nggak penting. Karena sesaat lagi tuh ada yang lebih penting. Wow. Ini ngeri ini. Apa nih yang paling penting? Karena ini episode pertama kita di YouTube. Kita mau collab sama Raffi Ahmad. Tapi kalau dilihat-lihat Bang Desta ini mirip sama Vino Tukul. Bastian. Kenapa tuh? Gue udah berharap jadi Vino Bastian. Iya. Lu mah bukan Pino Bastian Pak. Apa? Pino Bas banget. Pak Bas Betot. Tapi kalau kita dari tadi ngomongin artis, ini salah satu juga bisa dibilang artis atau selebritis yang sempat gue ikutin. Apa ya? Gue suka banget karirnya Pak. Oh, Gue sempat ngikutin banget karya-karyanya dia lah gitu. Cluenya dong, cluenya. Gelunya boleh? Cewek atau cowok? Tidak mungkin Anda mengikuti cowok, Iya, mungkin juga Bang. Mungkin. tapi tidak terlalu suka. Iya. Ini adalah cewek, salah satu cewek yang suaranya bagus banget. Lu pasti kalau gue nyanyiin sedikit lagunya lu pasti tahu. Coba ya. Bentar ya, gue copot dulu headsetnya. Salah satu lagunya ini nih. Pernahkah kau Bukan. Beda, kenapa beda ya? Bukan. Agak mirip sih emang namanya sih. Mau jadi lagunya Itu kan lagunya Opik. Opik Kumis. Langsung aja kita bakal telepon bareng. Kita telepon aja ya. Iya, kita telepon dia karena Jangan tahu dulu ya. iya jangan kasih tahu dulu. Tapi kan nanti judulnya juga ada nama dia. Iya bener ya. Ya udah langsung aja kita telepon. Ini salah satu bintang tamu kita yang luar biasa nih. Aduh. Deg-degan. Suaranya aja udah. Belum makan Bu. Pak. Teleponan nama artis loh. Steffi dulu. Oh di reject Pak. Halo, Pusyu. Hai. Aduh, adem banget dong suaranya. Belum, Pak. Adem banget kayak ini ya. Apa? Aduh gue ngerti. Halo Kak Busyu. Siap Busyu kan Kak Fasya panggilannya tuh Kak Busyu ya? Iya. Iya, halo Kak Busyu. Di sini ada aku Tara Ada gue Andre. Dan saya Desta. dan pastinya ini KTP. Halo. Kedengeran kan suaranya? Kedengaran. Oh, nanti kami gedein lagi. PK-nya. Nah, apa kabar Kak Fasya? Buset, makasih banyak lo udah datang Ya, di terima podcast yang nggak penting ini. Rela-relain waktunya kebuang demi kami. Ciu. Kak Fasya ngomong aja ini ya ada falsetonya ya. Itu bagus banget suaranya. Ngomong aja ada oktavnya. Dia juga bersin pakai nada Pak. Oh iya. Enggak gitu dong, Pak.
Kalau boleh tahu nih Kak Fasya sekarang lagi sibuk ngapain? Aku sibuk budak korporat ya. Waduh. Budak korporat. Sama seperti kalian. Sama. Iya, KTP juga ya. Oh iya. Tapi gini gimana nih Kak Fasya itu kalau di kantor kayak gimana sih? Coba gue pengen tanya ke Kak Stevi deh. Fasya itu di kantor gimana ya? Sama kayak gue Pak, dia receh. Oh. Nggak bisa denger jokes sedikit langsung ngakak. Masa? Kita memang kaum receh. Berarti harus kenal orang lebih dalam lagi. Iya betul. Pribadiannya ya. Azek. Tapi gue kalau ngelihat dia nyanyi gitu ya kayaknya lembut, kalem gitu. Iya Ternyata- sama, dia tuh sama suaranya kayak gue Pak. Suaranya ya Pak. Jauh. Aduh. Iya, aku belajar sama Kak Stevi. Belajar bohong. Aduh. Tapi semalam tuh gue ini loh nge-stalk Instagramnya Kak Fasya loh. Iya. Apa yang kamu lihat di sana? Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat di situ adalah sebenarnya bukan Kak Fasyanya, melainkan Instagram mamanya sih. Instagram mamanya. Kak Fasya, ini jujur nih ya, pertama kali aku lihat mamanya Kak Fasya ini, gue pikir tuh girl band, guys. Girl band. Girl band. Iya, Gimana tuh? karena feed di Instagramnya bajunya pink semua. Ternyata ibu-ibu Bayangkari. Ibu-ibu Bayangkari. Gue pikir tuh Blackpink. Karena si Tara ini udah stalking ibunya Kak Fasya, bagaimana kalau kita membahas nih tentang ibunya sedikit bersama Kak Fasyanya? Weh, boleh. Boleh. Kan sebenarnya pas banget ini kan hari Menjelang. ibu. Iya, Ya. hari Jadi kan kita tahu juga ternyata kalau kata KTP nih ya, Kak Fasya ini cukup dekat lah sama mamanya, bahkan dekat banget sih. Sekarang ada di sampingnya ya? Enggak. Lalu bilang deket. Oh tidak. So tahu Gue banget. juga deket sih sama mamanya. Stepi. Namanya Stepi. Hari ini juga pernah Pak, lagi tuh gue lagi ada masalah di kantor ya. Gue telepon nyokap gue sambil nangis-nangis sama. Pulsa gue habis Pak. Ini nangisnya bukan gara-gara apa ya? Gara-gara Udah tanggal tua, gak ada pulsa. Tapi ada masalah. Tapi pas semalam gue nge-stalk Instagramnya Kak Fasya nih, bukti kedekatan Kak Fasya sama mamanya tuh, gue ngelihat ada satu postingan, gue lupa nih di postingan mamanya atau Kak Fasya, itu tuh saking deketnya tuh kayak antara anak dan mamanya tuh panggil-panggilan, sis tolong sis muka gue itu kayak gitu loh. Iya dia mau kayak gitu. Itu keren banget sih, parah. Please, tolong muka gue suka gitu. Karena gini Kak Fasya, karena gue tuh cukup dekat juga sama bokap gue, jadi gue juga hampir sama kayak gitu kalau manggil bokap gue sis. Beda ya? Kan bokapnya namanya Siswanto. Oh, manggilnya bukan bapak lagi. Parah lu. Namanya bokapnya Siswanto ya iyalah. Sis kampling gue. Sis kambling dong. Iya tapi gue tahu kue mamanya yang paling sering dibikin apa? Nastar. Iya nggak sih Kak? Nastar, Pak. Pasti penyanyi dangdut. Nastar. Tapi pas si siapa Tara ini ngikutin lu dari 2016 pas. Iya gue ngikutin. Sebenarnya ngikutin simfoninya. Iya. Tapi kan lu bagian dari simponinya. Salah satu penyanyi yang paling favorit cuman Kak Fasya doang yang gue tahu namanya. Anda ini pinter Gemes banget katanya ya. gemes. Gemes. Iya nyubit nggak Tar? Gue cubitin ya Tar. Iya. Gitu. Pernah nggak momen apa sih yang paling masih keinget di Fasya Nah, waktu benar kecil? coba pas. Apa ya yang paling keinget apa ya? Aduh. Jangan bilang pas suruh beli minyak tanah Pak. Gak ada. Selendang-lendang di ligan kan dia. Oh enggak ngerasain, kayak pas dia enggak nggak ngerasain. Kita doang kayaknya. Dia udah pakai gas Pak dulu. Tapi ditendang di dengkul juga. Tabung gas. Tabung gas. Tapi dari situ ketika akhirnya les ya waktu kecil les vokal. Lesehan. Enggak. Kesel dong. Dulu nggak punya duit Pak, jadi kita akhirnya nggak les vokal. Tapi ibu nggak les vokal suaranya bagus ya. Puji Tuhan. Itu pas Kak Fasya pertama kali jadi WL Simponi kapan sih? Tahun berapa itu? Itu sebenarnya aku kalau simfoni kan emang kita di satu gereja kan. Yaps. Di City Tower itu awal banget aku pelayanan tuh kayaknya SMA kelas 3 deh. 2011. 2011. Lu dulu SMA ngapain Tar? Iya. Gue dulu SMA masih tawuran. Iya. SMA udah nyanyi loh. Gue masih muter-muterin gear motor itu. Mana masih gearnya masih di motor ya? Diputer-puterin.
Lagu pertama apa Kak? Yang pas konser Kak? Yang konsernya ya? Lagu pertama yang dibawain Penyanyi sebagai- Haleluya. Penyanyi Yang di YouTube itu bukan? Iya betul. Kalau yang Symphony Worship kan? Iya. Iya. Itu pertama kali yang aku bawain. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin hal yang baik-baiknya nih, ya kan? Iya. Iya. Bagaimana dia lucu, ya kan? Tak patuh sama ibunya. Pernah nggak sih si Kak Fasya ini nakal dulunya? Pernah dong. Nah, Langsung kayak dengan semangat gitu, pernah dong. Saya dulu nakal dong, kayak gitu kayak mengiyakan gitu. Karena beneran, karena gue kemarin ngeliat kalau nggak salah Kak Fasya ini pernah sebagai tersangka Pak. kenapa tersangka? Pencurian sandal temannya. Sebenarnya bukan mencuri sih, nggak sengaja kebawa karena sandalnya temannya tuh sama persis kayak sandal Kak Fasya. Bener nggak sih Kak? Bener. Iya kan? Sandalnya si Kak Ipi ya, kalau nggak salah namanya ya. Iya, Ipi. Itu gimana ceritanya? Kenapa? Emang bener-bener lupa atau gimana? Jadi si Kak Ipi tuh baru beli sandal katanya. Nah, terus ditaruh di depan kosan gitu katanya. Nggak tahu dia lagi di mana gitu deh. Pokoknya ditaruh di depan. Nah, terus tiba-tiba nanya ke si Kak Fasya, "Sia kok sandal gue hilang ya?" gitu. Terus nggak tahu gue kayaknya itu orang-orang sebelah deh atau gimana gitu. Tapi emang si Kak Fasya ini nggak sadar karena sandalnya emang sama. Dia nggak sadar dihipnotis atau gimana? Bukan. Bukan, Pak. Terus tiba-tiba pulang aja. Nah, terus beberapa hari kemudian pas balik lagi ke kosan pakai sandal tersebut, terus si Kak Ipinya bilang, "Ini kayak sandal gue deh." Masa pencurinya ngebalikin sih Sia? Kayak gitu. Ternyata. Itu beneran Kak Fasya? Iya bener. Terus ngomongnya gimana tuh waktu si nanya apa? Dengar-dengar Kak Ipi ini ya ngeklaim tuntutan ya katanya. Perdata. Enggak lah. Itu gimana ngomongnya? Gimana ceritanya itu Kak? Iya itu gue pede banget lagi bilang ini pasti ini orang sebelah nih kurang ajar nih. Ternyata kurang sadar diri ya Kak. Terus. Kosan ini tuh udah nggak aman nih gitu. Wih. Dia nyalain lingkungan dong. Sorry banget ya Tuhan. Terus tiba-tiba ya udah pas pulang. Lah kok ada sendal lagi? Lah ini sendal gue. Ya udah kayak sorry berarti gue salah ya selama ini gitu ya udah. Iya, jadi nakalnya Kak Fasya kalau ke mama apa nih? Maksudnya yang paling kayak mamanya sampai pernah kesel gitu. Dulu waktu SMP kan biasa kita kalau mau ujian ada namanya pendalaman materi kayak bimbel gitu. Oh iya. Terus akhirnya ide nih satu geng, kita berenang aja yuk gitu. Berenang sambil ujian? Enggak ujian, jadi berenang. Gitu. Oh, ya maaf kan namanya nanya, saya bukan keluarga dia. Lalu gimana Kak? Iya, kita bolos aja yuk terus berenang gitu. Oh yaudah boleh deh, ya nggak ngomong mama kan, nggak pernah bolos nih anak baik kan. Gitu. Pas pulang lupa kalau habis berenang kan pasti ada namanya baju renang dan bajunya Baju pasti basah. Oh iya. Bukan dicuci Pak, malah ditaruh di situ. Ya udah mama bilang, "Kakak, kamu habis berenang?" "Enggak kok," gitu. "Ini apa?" "Ya maaf," gitu. Ya sorry. Padahal mamanya belum kelar tau. "Kakak, kamu harus berenang?" "Iya Ma." "Kok nggak ngajak mama?" Nah itu dapat punishment dari mama apa diomelin doang tuh sama mama? Diomelin doang sih kalau itu kayak kamu kan mau ujian terus berenang di mana? Di Cibubur. Lah jauh banget. Kamu diculik di mana gitu. Iya maaf ya. Gitu. Tapi ini kan kita Kak karena hari ibu nih kita mau ngomongin soal ibu kan. Coba kita juga pengen tahu nih sebenarnya gambaran dari ibunya Kak Desta gimana sih Kak? Coba ceritain. Ibu saya. Fasya dong. Apa? Namanya dia dong. Iya, maksudnya mamanya Kak Fasya gambarannya tuh gimana sih kalau di rumah? Apakah sebenarnya dia kayak kamu tuh nggak boleh main kesana kesini, kamu tuh harus belajar atau gimana coba Kak? Iya, betul. Oh maksudnya sifatnya. Iya, gambarannya. Ya. Mama tuh apa ya? Dia ya setiap ibu pasti ada sense cerewetnya lah ya. Iya, Udah pasti ada. Emang itu identik ibu. Iya. Itu kayak lebih ke Dan dia perempuan selalu- sih ya. Iya. Terus Tapi dia pertama dia jago masak banget. Hmm. Terus dia buat gue. Terus habis itu dia selalu pengen involve dalam kehidupan anak-anaknya gitu kayak misalkan ya sebenarnya itu good thing sih. Cuma kadang-kadang aku ngerasa kayak ini udah bukan 15 tahun lagi sih sebenarnya tapi ya udahlah. Jadi misalnya lagi telepon terus
ntar tiba-tiba datang kita telepon sama siapa kayak ya bodo amat gak sih gitu tuh. Baru telepon operator, Pak. misalnya nanya kayak tuh aku jawab sama teman gitu siapa kayak ya nggak kenal juga nggak sih gitu. Iya benar. Iya betul. Kan nggak semua temennya Kak Fasya mamanya kenal kan. Iya tapi kayak sama si ini jadi akhirnya dia jadi ternyata itu adalah trik dia untuk tahu siapa teman-teman aku gitu. Jadi gitu. Terus ya udahlah gitu tapi ya dia baik gitu cuma emang kalau marah tuh suka diam gitu maksudnya dari kalau marahnya dia udah cuek, udah diem gitu, berarti dia udah marah banget tuh. Tapi kalau dia masih cerewet, dah hajar aja. Mama maafin ya. Tapi kalau udah dibaikin dia biasanya happy. Sama kayak mamanya Kak Desta berarti ya. Mamanya Kak Desta tuh sering banget diem tuh, ketiduran dia. Lagi ngobrol tiba-tiba tidur. Dek, kamu itu jangan masa gitu. Tapi mamanya Kak Fasya ini gue kemarin lihat di Instagram ya. Itu tuh coba nanti kalau nggak percaya nih lu lihat nih ya. Instagramnya dia nih kirimannya itu lebih banyak daripada followers lu bang. Kirimannya tuh ada 1000 lebih 1100 berapa gitu. Dan itu paling banyak tuh ya tadilah foto-foto keluarganya, foto-foto kue nastar, foto-foto ini papanya Kak Fasya, suaminya gitu. Pasti captionnya banyak bilang gini nih. I love you 3000. Itu banyak banget tuh, sering banget tuh kayak gitu tuh. Itu kalau dikumpulin bisa buat beli dimsum lu tuh. Oke, untuk terakhir nih menutup nih Kak Fasya, boleh dong tadi yang aku bilang tuh nyanyi sedikit aja lagu Mungkin apa kayak lagu Melly lagu Guslow atau lagunya Raisa tuh yang lagu untukmu yang untuk mama atau apapun terserah. Itu aku suka banget. Nah, Ya, boleh deh. Pulang ke pelukanmu, ramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi, secangkir kopi hangat yang kita hirup berdua, gurauan dalam petuahmu, ibu aku rindu. Oke, baiklah, makasih Kak Fasya buat waktunya, buat Thank you so much. aduh sangat appreciate banget kita nih mau meluangkan waktu buat kita nih yang nggak penting ini. Karena emang nama podcastnya kan podcast nggak penting. Nggak penting ya. Iya. Yang penting Tapi dengerin Fasya. iya. Tapi semenjak ada Kak Fasya kita mau jadi ganti nama podcastnya adalah podcast Fasya gitu.